Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan udaranya makin banyak. Ya, semoga ini saya mencoba bahas beberapa pertanyaan yang masuk lewat kolom komentar untuk video yang membahas tentang screen sablon. Jadi linknya ada di atas nih yang mau nonton. Ya, beberapa pertanyaan dari teman-teman sobat sablon adalah screen seperti apa yang cocok untuk digunakan dengan keperluannya gitu. Nah, sebelum saya jawab, mungkin kita akan memisahkan dulu penggunaan screen sablon ini untuk dua kategori. Yang pertama adalah untuk menyablon di media garment dan di media non garment. Nah, untuk di media garment adalah media yang biasa dipakai untuk pakaian gitu ya, ada kain, combat, kadet dan sebagainya, ada juga bahan meja, jaket dan sebagainya, pokoknya yang berupa nanti pakaian ataupun juga turunannya seperti tas, spon-spon ataupun kanvas dan lain sebagainya, pokoknya berbentuk kain lah ya. Nah, kalau untuk non garment adalah selain itu, misalkan kayak plastik, kertas, kayu, styrofoam, besi dan lain-lain. Nah, kira-kira screen mana yang cocok untuk dipakai untuk kedua keperluan ini? Oke, yang pertama untuk sablon garment itu sebelum menentukan screen yang kita gunakan, kita harus lihat dulu desainnya. Yang pertama lihat adalah desain, lalu tinta yang dipakai, nah baru ujungnya adalah screen yang digunakan. Contoh, kita punya desain vektor atau blok-blokan, kita mau pakai sablon, mau pakai tinta water base ataupun brush diesel sama saja, maka pilihannya adalah T54 seperti itu. Atau kita punya desain separasi rasteran seperti ini, separasi, kita akan sablon pakai tinta plastisol, maka screen yang saya rekomendasikan adalah T120. Atau kita punya desain raster, tapi kalau mau kita sablon pakai water base, maka screen yang saya rekomendasikan adalah T77. Jadi desainnya dulu dilihat, baru dilihat kita mau pakai tinta apa, baru di situ screennya ditentukan. Oke, untuk garment mudah-mudahan sudah pada paham lah ya, yang sering kita bahas. Nah, untuk yang non garment itu setelah saya searching, saya juga belum banyak pengalamannya nyablon non garment. Itu biasanya pakai tinta basisnya PVC gitu ya, jadi basis minyak gitu, PVC dan sebagainya. Nah, kalau pakai jenis tinta ini, maka biasanya digunakan adalah screen yang mempunyai kerapatan monil sangat tinggi. Kalau di garment kan yang kaos kita mengenal T180, T120 ya, yang paling rapat itu untuk plastisol raster. Nah, untuk yang non garment itu biasanya mereka pakai T156 atau T165 gitu. Pokoknya lebih tinggi daripada T120, jadi begitu rapat. Kenapa? Karena kalau pakai yang screen untuk garment, misalkan T120, T90, T77, apalagi T54 gitu kan. Yang pertama adalah kemungkinan si tintanya akan boros karena akan tebal. Yang kedua adalah bleber. Nah, makanya biasanya untuk yang non garment ini seperti plastik, kertas, styrofoam dan sebagainya itu pakai T yang rapat gitu, pakai T165 gitu. Kenapa? Karena nanti hasilnya akan tipis. Karena kalau teman-teman perhatikan, tinta yang dipakai itu juga cukup irit gitu ya. Jadi misalkan segini gitu kan, tintanya itu bisa untuk berapa ribu piece gitu kan. Saya juga sempat nyablon plastik gitu kan, untuk berapa ribu piece gitu, habisnya cuma sedikit karena dia si tintanya encer, jadi campuran tinta dengan si pengencernya itu yang empatnya itu hampir 50-50 gitu, jadi encer banget gitu. Nah, kalau pakai screen yang pori-porinya gede itu kemungkinan bleber.
Nah, makanya dipakai yang pori-porinya halus. Jadi kesimpulannya, kalau teman-teman nyablon garment, kaos dan sebagainya, itu lihat dulu desainnya, baru lihat dulu tinta yang dipakai, baru tentukan screen yang akan dipakai. Kalau untuk non garment, misalkan plastik, kertas, styrofoam, dan lain-lainnya, itu teman-teman pakai T yang di atas itu, T 120 ke atas ya, berarti T 165. Nah, untuk tintanya teman-teman bisa tanya ke toko sablon yang ada di daerah teman-teman. Tinggal bawa aja medianya, saya mau nyablon di media ini, kira-kira tinta apa yang cocok, karena katalog yang paling bagus adalah ya toko sablon. Tinggal tanya ke toko sablon. Untuk screennya teman-teman pakai T165, dan untuk rakalnya teman-teman bisa pakai yang pendek dan tipis dan runcing gitu. Itu juga ada khusus untuk sablon-sablon seperti itu. Oke, itu saja sharing kali ini. Semoga teman-teman tidak pusing lagi menentukan screen apa yang akan kita gunakan untuk keperluan desain kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.